Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aziza Putri Latifah dengan NIM 2121211125. Kemudian ada Fatima Dewi Sarwanti dengan NIM 21211129. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait HAM, gender, dan demokrasi dalam hukum Islam. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi presentasi yang pertama, yaitu mengenai hak asasi manusia di dalam hukum Islam. Hak asasi manusia atau yang sering kita singkat dengan HAM merupakan suatu hak pokok atau hak dasar yang telah dimiliki oleh manusia. Nah, hak asasi manusia ini muncul dari istilah human right yang memiliki arti hak, keadilan maupun kebenaran. Sedangkan secara istilah sendiri, hak asasi manusia adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan dan ada sejak manusia berada di muka bumi. Nah, karena HAM ini merupakan suatu hak pemberian dari Tuhan, maka HAM ini bersifat kodrati dan fitrah, di mana bukanlah merupakan pemberian dari seseorang ataupun pemberian dari negara. HAM adalah suatu hak yang diberikan oleh Tuhan dan melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan kodrati. HAM ini juga berkaitan dengan eksistensi manusia, sehingga tidak disebabkan oleh orang lain maupun negara, bahkan hukum. Nah, oleh karena itu, perbedaan ras, warna kulit, suku, jenis kelamin itu tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi HAM itu sendiri. HAM ini haruslah dihormati, dilindungi, dihargai karena berkaitan dengan keberadaan dan juga eksistensi manusia itu sendiri. Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif di mana ia mempunyai fungsi sebagai pedoman perilaku manusia terhadap kebebasan, kekebalan, dan juga jaminan dalam penjagaan harkat dan juga martabatnya. Besarnya kesadaran global terhadap pentingnya HAM akan berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran HAM serta hubungan terhadap nilai dan agama secara universal. Konsep HAM dalam Islam, menurut Akaburohi, bahwa dalam totalitas Islam, kewajiban manusia terhadap Allah juga mencakup kewajiban manusia terhadap individu lainnya. Nah, maka secara paradoks, hak semua individu akan dilindungi oleh kewajiban di bawah hukum ilahi. Menurut Syaukat Husain, perintah yang diwajibkan kepada manusia di bawah petunjuk ilahi terbagi menjadi dua kategori, yaitu hakuk Allah, hak-hak Allah yang merupakan kewajiban manusia terhadap Tuhannya atau Allah, dan yang kedua adalah hakuk ibad, yaitu hak-hak manusia yang merupakan kewajiban manusia terhadap sesama ataupun terhadap semua makhluk Allah. Nah, di dalam hukum Islam telah dirumuskan peraturan serta perlindungan terhadap HAM seperti yang tertera di dalam sunnah maupun Al-Quran. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Di dalam hukum Islam telah diberi penjagaan serta hak hidup manusia yang dijamin. Terlihat dari adanya syariat yang melindungi serta menjunjung tinggi nyawa serta darah manusia adalah sebuah larangan untuk membunuh serta menetapkan hukum qisas untuk para pelaku pembunuhan. Yang kedua adalah hak kebebasan dalam beragama. Kebebasan serta kemerdekaan manusia merupakan hal penting di dalam Islam, tanpa terkecuali kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh sebab itu, Islam melarang tindakan memaksakan keyakinan salah satu terhadap orang lainnya. Yang ketiga adalah hak atas kemerdekaan. Di dalam Al-Quran sangat memperhatikan mengenai perbudakan manusia yang dibebaskan. Hal ini juga berdasarkan afirmasi bahwa tiada seorang pun yang bisa memberi batas terhadap kebebasan seseorang kecuali Allah.
Yang keempat, yaitu hak persamaan dan juga keadilan. Nah, pada hakikatnya semua manusia ini memiliki kedudukan yang sama, yaitu seorang hamba Allah. Hanya ada satu pembeda yang membuat kita tuh berbeda satu sama lain, yaitu adalah ketakwaan kita. Yang kelima adalah kebebasan untuk berpendapat. Di dalam Islam, diperintahkan agar manusia tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya dengan menggunakan akal pikirannya tanpa melampaui batas yang telah ditentukan oleh suatu hukum ataupun norma. Nah, secara khusus, anjuran tersebut juga ditunjukkan kepada manusia yang memiliki iman supaya mereka berani untuk mengemukakan pendapat mereka atau memaparkan sebuah kebenaran yang dilakukan dengan cara yang baik, karena di dalam Islam akal dan pikiran sangatlah dihargai. Oleh sebab itu, sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai manusia, yaitu makhluk yang mempunyai pikiran dan hak untuk menyatakan pendapat secara bebas asalkan bisa dipertanggungjawabkan serta tidak melanggar hukum Islam. Yang keenam, yaitu hak atas jaminan sosial. Di dalam Al-Quran termuat banyak ayat yang menyatakan mengenai jaminan serta tingkat hidup minimum bagi manusia. Salah satunya yaitu adalah kehidupan fakir miskin haruslah diperhatikan. Salah satunya bagi mereka yang berada. Sebagai manusia, kita tidak boleh mempunyai sifat yang kikir. Jaminan sosial harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan perintah untuk kita menunaikan zakat untuk pihak-pihak tertentu. Nah, yang ketujuh yaitu hak atas harta dan benda. Di dalam Islam, seseorang memiliki hak yang harus dijunjung tinggi. Penguasa mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan serta harkat dan martabat seseorang. Oleh sebab itu, termasuk penguasa itu sendiri tidak boleh merampas hak milik dari orang lain, kecuali untuk kepentingan umum dengan cara yang telah ditentukan. Nah, materi selanjutnya yaitu gender dalam perspektif hukum Islam. Gender bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir karena ia merupakan peran dan tanggung jawab yang diarahkan untuk laki-laki serta perempuan. Peran di sini terjadi karena ditetapkannya oleh masyarakat dan juga budaya konstruksi sosial. Jika membahas tentang gender, dapat diistilahkan sebagai pembahasan mengenai tingkatan perempuan dan laki-laki di dalam berbagai hal, seperti akses, kontrol, dan peran masing-masing terhadap sumber kehidupan, tanggung jawab, hak, manfaat, dan lainnya. Pada intinya, gender adalah pengkelompokan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sesuai konstruksi sosial. Tetapi gender tidak termasuk kodrat dari Tuhan, melainkan hasil sosialisasi sejarah yang melalui proses yang panjang. Pengelompokan peran antara laki-laki dan perempuan bisa berubah seiring berkembangnya zaman. Gender menjadi masalah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena stereotip yang terbentuk dalam pengaplikasiannya mempunyai kecenderungan memihak salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Kepemihakan ini dapat ditinjau melalui berbagai bentuk tatanan sosial dan budaya yang berlaku di dalam masyarakat penganut budaya patriarki. Hal tersebut melahirkan kesenjangan antara kaum laki-laki dan dengan kaum perempuan yang seharusnya mereka dapat berjalan bersama dan seimbang. Peran perempuan menjadi tidak berjalan dan tidak terlaksana karena tertutup oleh eksistensi stereotip laki-laki yang sudah menjamur di masyarakat. Akibat dari adanya kesenjangan gender ini, perlakuan yang tidak adil untuk kaum perempuan, sementara itu peran perempuan dalam menjalankan dinamika fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Diperlukan sarana dalam pergaulan sosial tanpa memandang perbedaan seperti agama, suku, ras, dan sebagainya. Konsep gender masih dianggap asing dan merasa enggan untuk diterima oleh masyarakat karena masih banyak masyarakat berpikiran bahwa gender salah satu bentuk dari propaganda nilai barat yang dengan sengaja disebarkan agar dapat mengubah struktur masyarakat. Pola pikir yang kaku dan konservatif pada sebagian masyarakat menilai pembagian peran laki-laki dan perempuan ini sudah menjadi takdir dan tidak perlu diubah.
Juga konsep gender dianggap suatu gerakan membahayakan sebab ia bisa memutarbalikkan ajaran budaya dan agama. Islam mengajarkan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, juga memberikan kepada pihak lain haknya melalui jalan terdekat. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmatnya tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat menerimanya. Sebagai hambanya, kita harus adil dalam memelihara hak-hak individu orang lain dan memberikan pada setiap orang yang berhak menerimanya. Perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain merupakan suatu bentuk kezaliman. Di dalam hukum Islam, kita sebagai manusia keadilan harus dihormati dan setiap orang harus benar-benar diperintahkan untuk menegakkannya. Hukum Islam telah mengatur segala pola kehidupan manusia pada semua aspek kehidupan. Allah telah menjadikan hukumnya berasas dan berprinsip dasar yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan serta sesuai dengan fitrah manusia. Dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 97 dan Al-Hujurat ayat 13, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak ada keunggulan pada salah satu pihak antara laki-laki maupun perempuan. Mereka yang unggul yaitu dapat menggunakan kesempatan dan disertai dengan upaya untuk menjadi manusia yang bertakwa. Jadi, Allah tidak memuliakan hambanya hanya karena jenis kelaminnya. Diskriminasi yang terjadi pada gender ini tidak mempunyai relasi sama sekali dengan ajaran tauhid. Pada sisi lain, ditemukan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki kedudukan dan peran memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan peran yang Allah berikan kepada laki-laki lebih besar dibanding dengan perempuan. Hal ini berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 34, laki-laki diberi kelebihan atas perempuan dengan dua alasan. Yang pertama, kesempurnaan kepemimpinan dan kekuasaan suami atas istrinya. Dan yang kedua, tanggung jawab suami adalah pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan. Walaupun seorang laki-laki sebagai suami memiliki keunggulan atas istri, tapi tidak berarti lebih mulia. Hal tersebut sebab kemuliaan ini tergantung kepada takwa dan amal ibadah masing-masing. Jadi bukan karena jenis kelaminnya. Dalam kehidupan berumah tangga, sebagai suami istri saling memiliki dasar membutuhkan dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Di dalam tauhid, prinsip kesetaraan dan persamaan cenderung mengarahkan manusia agar dapat berlaku adil dan menegakkan keadilan dimanapun mereka berada. Bahkan doktrin keadilan ini di dalam Al-Quran menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang dan ditegakkan di seluruh tatanan kehidupan, baik dalam personal, lingkungan, maupun sosial. Bagi pemerhati masalah gender, keadilan mengenai perempuan hendaklah melingkupi segala hal. Dalam Islam dicontohkan pada pembebasan kaum perempuan terhadap budaya yang menindas seperti aturan waris dan poligami yang merupakan pembebasan bertahap. CEDAW sebagai pelindung segala bentuk diskriminasi untuk kaum perempuan telah menjelaskan dengan detail dan rinci terkait hak laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan pada pasal 16 dan dinyatakan dalam rekomendasinya negara yang tertolong peserta wajib untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan segala diskriminasi perempuan dalam segala aspek yang terkait pernikahan dan hubungan keluarga atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, dan khususnya menjamin yang pertama ada hak yang sama untuk memasuki pernikahan, kemudian hak yang sama dengan persetujuan bebas dan penuh tanpa unsur paksaan dan didasarkan persetujuan kerelaan keduanya baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan berlangsung dan pemutusan pernikahan. Kemudian ada hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, baik ketika masih bersama atau sudah putus tali pernikahan. Tapi segala aspek kepentingan anak harus tetap diutamakan. Selanjutnya hak yang sama dalam penentuan jumlah anak dan jarak umur antar anak. Selanjutnya hak dan tanggung jawab yang sama terkait perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak. Selanjutnya, hak yang sama baik suami maupun istri terkait pemilihan, perolehan, pengelolaan, administrasi, pemindah tanganan harta benda baik secara cuma-cuma ataupun penggantian dalam bentuk uang. Nah, lahirnya Counter Legal Draft Komplikasi Hukum Islam CLDKHI yang merupakan sebuah naskah hukum tandingan atas KHI sebagai rancangan undang-undang hukum terapan peradilan agama dengan meningkatkan status KHI dari semula inpres menjadi undang-undang. Terdapat 6 prinsip dasar dalam pembentukan CLDKHI, yaitu pertama ada pluralisme, ta'addudiyah,
Kedua ada nasionalitas, muwatanah. Ketiga ada penegakan HAM, ikamat al-hukuk al-insaniyah. Keempat ada demokrasi, demokratiyah. Kelima ada kemaslahatan, maslahah. Dan keenam ada kesetaraan gender, al-musawah al-jinisiyah. Maka setelah itu dengan mengantongi naskah KHI, CLD KHI ini merubah kerangka berpikir dalam pembentukan hukum Islam. Yaitu yang pertama, dari awalnya teosentris, paham yang mengajarkan bahwa Allah merupakan pusat dari segalanya, menjadi antroposentris, paham yang mengajarkan bahwa pusat alam semesta yaitu berada pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, dari awalnya elitis dapat disebut sebagai kelompok tertentu atau terbatas di masyarakat menjadi populis, kelompok yang memanusiakan manusia yang menjunjung dan mengakui hak-hak orang lain. Ketiga, dari awalnya deduktif, menarik suatu kesimpulan berdasarkan keadaan umum ke khusus, menjadi induktif, pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan hukum yang umum. Keempat, ada dari awalnya eiseges menjadi exeges, penafsiran. Perubahan yang terjadi pada kerangka berpikir ini dengan adanya beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama ini, realitas pada kebudayaan masyarakat Indonesia yang tidak sama dengan Timur Tengah dan Arab, yang notabene ini sebagai lokasi turunnya Al-Quran dan bermunculnya paham-paham fikih. Yang kedua, perubahan kondisi sosial ekonomi kaum perempuan masyarakat Indonesia yang telah mulai produktif karena bekerja dan dapat menanggung biaya kehidupannya sendiri maupun keluarga. Yang ketiga, banyaknya perempuan-perempuan yang menduduki posisi sebagai pejabat publik dan posisi lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut, maka diperlukan sebuah pemikiran hukum Islam yang lebih fleksibel atau bisa disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kekinian ini. Poin selanjutnya adalah hukum demokrasi dalam Islam. Demokrasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi merupakan salah satu bentuk politis dari pemerintahan untuk mengatur kekuasaan yang didapatkan dari rakyat, entah melalui pemilihan secara langsung maupun pemilihan melalui para perwakilan rakyat yang telah dipilih. Di dalam kajian politik pemikir Islam, permasalahan demokrasi dan Islam merupakan permasalahan yang tak kunjung usai untuk dibahas dan terus menjadi perdebatan yang tidak bertemu titik temunya pada kalangan pakar ilmu politik maupun para pemikir. Permasalahan demokrasi dan Islam ini dikaji secara mendalam. Kemudian terdapat 3 alasan yang menyebabkan hubungan demokrasi dan Islam tidak kunjung usai untuk dibahas serta menjadi perhatian serius. Yang pertama, karena sumber pembahasan yang amat beragam, Islam ini memiliki histori yang panjang selama 15 abad terhitung dari praktek Nabi di Madinah hingga sekarang, hingga tulisan mengenai demokrasi dan Islam sangat banyak dan beraneka ragam. Kedua, pembahasan demokrasi dan Islam sangatlah kompleks. Pendekatan yang spesifik digunakan untuk menjabarkan permasalahan ini agar tidak terjebak dalam reduksionisme serta menyederhanakan permasalahan yang kompleks dan rumit. Ini kemudian memunculkan alasan yang ketiga, pandangan yang sifatnya ideologis dari banyak kelompok serta kalangan tertentu dalam masyarakat hingga persoalan mengenai demokrasi dan Islam dicermati dari arah tertentu yaitu Islam. Masalah ini tidak segera usai untuk dibahas serta menjadi persoalan yang sifatnya aktual serta menarik. Hubungan antara demokrasi dan Islam sendiri ini sangatlah aksiomatis karena Islam adalah agama serta risalah yang di dalamnya terdapat asas yang mengatur mengenai akhlak, ibadah, serta muamalat manusia, sedangkan demokrasi hanya merupakan mekanisme kerja serta sistem pemerintah agar anggota masyarakat serta dianggap terdapat nilai positif di dalamnya. Polemik demokrasi dengan Islam bersumber pada ketegangan teologis yang mengharuskan pemahaman terkait doktrin yang sudah berdiri oleh sejarah pada masa dinasti Muslim dengan memberikan pemahaman yang baru. Demokrasi dan Islam merupakan dua sistem yang tidak sama. Golongan kelompok ini disebut sebagai kelompok Islam ideologis yang melihat bahwa Islam sebagai alternatif demokrasi yang menyebabkan konsep Barat tidak pas untuk dijadikan acuan untuk berbangsa dan bernegara. Mereka berpikir bahwa pemerintahan demokrasi berasal dari Barat. Oleh sebab itu, mereka berpikir bahwa Barat bukanlah Islam hingga disebut kafir.
Taqiyuddin An-Nabhani merupakan perwakilan dari kelompok tersebut dengan Partai Hizbut Tahrir yang tidak setuju dengan pemikiran demokrasi serta ia berspekulasi bahwa banyak dari aktivitas demokrasi tidak masuk dalam syar'i. Adanya pikiran bahwa prinsip pemilihan umum melanggar wakalah karena didasarkan pada asas demokrasi. Kemudian juga muncul demokrasi ini berbeda dengan Islam. Kelompok ini menerima prinsip-prinsip demokrasi Islam, namun tetap mengakui perbedaan antara Islam dan demokrasi. Ketika demokrasi didefinisikan secara prosedural, seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat, sebaliknya jika demokrasi dimaknai hakikatnya yaitu kedaulatan ada di tangan umat Islam, sistem politiknya demokratis. Demokrasi Islam mempunyai pandangan serupa, namun bedanya pada sistem Barat, negara demokrasi mempunyai hak berdaulat yang mutlak. Islam juga mendukung demokrasi. Menurut kelompok liberal, demokrasi merupakan sistem yang dianggap benar dalam Islam, karena adanya anggapan prinsip demokrasi terkandung di dalam ajaran Islam, seperti musyawarah mufakat, keadilan, dan yang lain sebagainya. Kedaulatan, kebebasan, terdapat dalam demokrasi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan publik sejalan dengan Islam.